Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Rahmatun-Nisa dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas reguler D, semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya untuk memenuhi ujian akhir semester Islamic Worldview dengan dosen pengampu Dr. Haji Ahmad Alim, LCMA. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan 8 materi, dan untuk materi pertama ialah integrasi ilmu dan adab. Di dalam Islam, ilmu dan adab harus bersatu dan berpadu, serta tidak boleh terpisahkan, karena orang berilmu tanpa adab maka ia akan melakukan banyak kerusakan di bumi. Orang yang beradab juga harus berilmu, agar dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat berpadu dengan adab menjadi satu kesatuan. Terdapat satu syair yang mengatakan, ilmu tanpa amal adalah gila dan pada masa yang sama. Dan setiap amalan tanpa ilmu, maka amalnya tidak akan diterima. Selanjutnya, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan ilmunya pada siapa saja sesuai dengan integritas keilmuannya, walaupun ia tidak mempunyai titel apapun. Di dalam Islam, tidak ada bedanya ilmu dunia dan akhirat, sebab keduanya saling berkaitan. Yang ada hanyalah perbedaan antara ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Dan hal yang paling penting dalam menuntut ilmu adalah keikhlasan niatnya. Dan dalam menuntut ilmu banyak adanya rintangan. Maka, jadikanlah hal tersebut sebagai motivasi untuk lebih giat dan sabar, serta istiqomah di dalamnya. Ada 3 cara agar ilmu dapat bermanfaat, yaitu dengan menerapkan adab. Yang pertama, adab terhadap diri sendiri, adab terhadap guru, dan adab terhadap pelajarannya. Materi selanjutnya ialah jiwa dan potensi manusia. Tazkiyatun nufus atau tahdhibun nufus artinya mendidik jiwa. Pendidikan jiwa diutamakan sebelum mendidik jasad, karena manusia terdiri dari jasad dan rohani. Dalam Al-Quran, roh dan jiwa dibedakan. Jika jiwa dididik dengan benar, maka akan timbullah ketakwaan dalam dirinya. Tetapi, jika dididik dengan tidak benar, timbullah rozali. Tidak ada bedanya antara orang Arab dan orang luar Arab. Semua manusia dilihat dari rohnya, jiwanya, bukan dari ras atau warna kulit atau lainnya. Imam Al-Ghazali berkata, jiwa manusia kotor itu berdasarkan 4 perkara. Yang pertama, hubbud dunia atau cinta dunia, sama dengan berpenyakit alwan, sepuh atau lemah atau kropos. Contoh, iri, dengki. Yang kedua, terlalu berharap dan bersandar pada manusia atau makhluk. Contoh seperti laba-laba yang bergantung pada sarangnya. Riya, munafik. Yang ketiga, faktor godaan atau bisikan-bisikan setan atau waswas setan. Al-khabith wal khaba'ith. Dan yang terakhir, mengikuti hawa nafsu. Manusia jiwanya terdiri dari 3 unsur, syahwat, akal, dan emosi. Materi selanjutnya ialah konsep bahagia dan sukses. Di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun, terdapat bahagia atau as-sa'adah, buqul khair, idrokul mutolik atau terpenuhi semuanya, an-najah, sukses. Jadi, orang mukmin senantiasa bahagia baik lahir maupun batin, senantiasa berada dalam zona kebaikan, senantiasa terpenuhi keinginan-keinginannya, senantiasa menang dalam kehidupannya. Itulah yang disebut kebahagiaan yang hakiki atau qad aflahal mu'minun. Jika seorang manusia khusyuk hatinya, maka khusyuk seluruh anggota tubuhnya. Maka hendaklah fokus dengan menghimpun semua pikiran hanya untuk sholat dan dengan mentadaburi bacaannya. Karena kebahagiaan itu ditentukan dari sholatnya, dan kekhusyuan dalam sholat berdampak positif pada kehidupan pribadinya. Orang muslim senantiasa berzakat dan mereka akan merasa bahagia ketika ia dapat memberi kepada orang lain, karena harta adalah beban. Maka dari itu orang yang berzakat senantiasa bahagia. Apabila seseorang ingin bahagia, maka harus bisa menjaga sholat.
Kebahagiaan seseorang diawali dengan sholatnya yang khusyuk dan diakhiri dengan menjaga waktu sholatnya. Materi selanjutnya ialah konsep alam, seni, dan kebudayaan. Allah menciptakan dunia ini untuk kepentingan manusia dan agar manusia dapat memperkaya bumi dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam terbagi menjadi bermacam-macam tingkatan, yaitu yang pertama, kosmologi atau organik, seperti benda mati. Yang kedua, biologi atau hayati, seperti tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, rohaniyah, seperti sifat gaib dan halus. Allah menciptakan alam gaib dan syahadah atau tampak. Alam juga terbagi tingkatan ruhiyah atau sosialnya. Seperti yang terdapat di Al-Quran, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kebudayaan dalam Islam disebut thaqafah atau pemurnian. Jadi unsur dan alam melalui thaqafah menjadi unsur kebudayaan. Manusia diciptakan dari alam, materi, dan rohani yang tidak dapat dipisahkan. Dan seperti di dalam Al-Quran yang berbunyi Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Islam dalam memakmurkan alam tak luput dari politik, karena dengan politik dapat membuat siasat untuk menyejahterakan sosial manusia. Alam juga tidak terlepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat, dan juga tak luput dari seni dan juga nilai sistem agama dan juga filsafat, yang mana semua itu harus ditopang dan nilai-nilai keislaman dan tak keluar daripada nilai wahyu dan lain-lain. Materi selanjutnya ialah pilar kebangkitan umat Islam. Kebaikan kaum muslimin dibedakan oleh dua hal, dan kerusakannya juga dibedakan oleh dua hal pula. Kata kunci kebaikan umat ini ada pada keyakinan dan kezuhudan, dan rusaknya umat ini adalah karena sifat bakhil dan angan-angan kosong yang melalaikan. Yang pertama, yakin terhadap urusan keimanan. Dan yang kedua, zuhud dalam urusan keduniaan atau materi. Zuhud artinya membatasi dunia dan dirinya. Zuhud itu bukan ditampakkan dalam bentuk fisik atau dengan pakaian lusuh, akan tetapi zuhud adalah memendekkan angan-angan. Dua hal tersebut merupakan kata kunci kebaikan. Selanjutnya, bakhil atau kikir, sama dengan produk asli orang yang memasukkan dunia pada hatinya, sehingga ia pelit karena kecintaannya pada dunia, baik untuk harta, tahta, atau popularitas. Ia rela jual semua itu demi materi duniawi, sehingga ia lalai dalam dunia. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah menetapkan keyakinan pada umatnya, karena keyakinan merupakan satu pondasi. Tetapi zaman sekarang keyakinan telah dirusak oleh ghazwatul fikri atau perang keyakinan, atau masuknya pemikiran-pemikiran liberal di dalamnya. Dalam Al-Quran, yakni ada 3 tingkatan yakin, yaitu diantaranya ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Materi selanjutnya ialah perjalanan mencari ilmu dari kota Imam Bukhari ke kota Hujan. Imam Bukhari, beliau adalah seorang anak yatim yang sangat tekun dalam belajar, memiliki jiwa yang gigih dan pantang menyerah. Imam Bukhari dikenal sebagai Amirul Mukminin fil Hadis atau Sayyidul Muhadditsin. Gelar yang ia dapat itu merupakan buah hasil dari ketekunan beliau dalam meriwayatkan hadis. Beliau memiliki 1080 guru. Hadis yang dihafal oleh Imam Bukhari lebih dari 1 juta hadis, tetapi yang telah diseleksi kurang lebih 600.000 hadis. Keberhasilan Imam Bukhari itu tidak lain dan tidak bukan karena jasa ibunya. Ibunya selalu mendoakan Imam Bukhari agar menjadi orang yang bermanfaat bagi agama. Karena doa seorang ibu bagai doa seorang rasul. Kita sebagai mahasiswa atau
Sebagai anak muda harus bisa mencontoh Imam Bukhari dalam ketekunannya menimba ilmu, karena peradaban disebabkan oleh ilmu. Jadi, jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu, karena itu adalah pilar peradaban. Kalau anak-anak muda tidak memiliki jiwa Islamik, maka runtuhlah semua peradaban itu. Manusia yang diperlukan oleh Islam yaitu manusia yang memiliki peradaban, visi maupun misi. Kota Bukhara itu adalah kota peradaban umat Islam, sehingga budayanya pun budaya peradaban. Dijuluki kota Bukhara karena imam besar umat muslim yaitu Imam Bukhari lahir di tempat itu, dan selama umur 10 tahun sudah terbiasa duduk di halaqah-halaqah masjid untuk menuntut menghafal ilmu dan terbesit dalam hati untuk menghafal ribuan hadis. Dan dalam seluruh masjid di Bukhara semua terisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Satu kata inspirasi dalam ilmu akan bisa menggerakkan dunia. Materi selanjutnya ialah diabolisme pemikiran perspektif Islamic worldview. Istilah diabolisme itu berkaitan dengan pemikiran, gaya, perilaku atau watak yang menyerupai iblis atau perilaku-perilaku turunannya. Sehingga dengan adanya pengaruh was-was ataupun tipuan-tipuan dari pemikiran iblis yang kemudian dimasukkan di dalam jiwa manusia ini, terkadang menjadikan pemikiran manusia menjadi menyimpang. Dan menyimpangnya manusia dari jalan kebenaran atau dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebabkan dirinya tersesat, menyebabkan keraguan, menyebabkan lupa akhirat, menyebabkan mudah tergoda dengan hal-hal yang sifatnya pragmatis. Jadi, diabolisme adalah suatu pemikiran yang menyimpang dari jalan kebenaran, menyebabkan kesesatan dan keraguan, dan mudah tergoda dengan sifat fana. Apa hakikat dari diabolisme? Kita mengenal watak atau sifat yang mengikuti sifat syaitan yang terdapat di surah An-Nahl ayat 63. Karena beberapa fakta. Yang pertama, dikarenakan syahwat. Yang kedua, dikarenakan tercipta oleh subhat. Yang ketiga, dikarenakan mengikuti jejak syaitan. 1. Dikarenakan syahwat. Keinginan atau dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk meraih sesuatu yang membuat dia senang. Dalam Islam, syahwat harus dijinakan dan dikendalikan. Syahwat yang dikendalikan, akal sehat, dan hati yang bersih akan berfungsi sebagai penggerak tingkah laku atau motif dan menyuburkan motivasi kepada keutamaan hidup. Yang kedua, karena terjebak oleh syubhat. Syubhat itu artinya seorang berada di dalam keraguan karena minimnya ilmu. Syubhat itu menyebabkan keraguan di dalam pemikiran. Contoh, syubhat dalam pemikiran yaitu syubhat pemikiran orientalis, yaitu pemikiran-pemikiran yang dimasukkan melalui orang-orang barat atau orang yang ingin menghancurkan Islam. Yang ketiga, khutuwati syaiton, mengikuti langkah-langkah setan, seperti yang terdapat di surah An-Nur ayat 24 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitoni wa man yattabi' khutuwati syaitoni fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkari walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatu ma zaka minkum min ahadim abada walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak ada seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Materi terakhir ialah alam gaib dan kebangkitan. Di dalam Al-Quran disebutkan ada dua alam, yaitu alam gaib dan alam syahadah. Kita diperintahkan untuk mengimaninya.
karena kedua-duanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengetahui yang gaib maupun yang syahadah. Seperti yang terdapat di surah Al-Hasyr ayat 22 yang berbunyi, Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim, yang artinya dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Selanjutnya, alam gaib. Mengimani alam yang gaib itu wajib dengan jalan yang benar, yaitu dengan tuntunan yang benar. Tidak sekadar percaya, tidak hanya sekadar hanya dalam sebuah keyakinan, tetapi harus dituntun dengan jalan yang benar. Inilah yang kemudian disebutkan dalam Al-Quran kalau suatu kewajiban utama seorang mukmin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang mereka itu beriman terhadap alam yang gaib. Terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Jadi, alam yang gaib itu artinya alam yang tidak tampak oleh panca indera kita. Jadi, di dalam kehidupan kita ini ada yang disebut dengan al-ba'ats, artinya kebangkitan, di mana nanti manusia setelah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ia akan dibangkitkan. Kebangkitan yang paling dekat dengan kita adalah kebangkitan setelah bangun tidur. Itu termasuk hal yang gaib, karena orang yang tidur dalam keadaan dimatikan sementara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang terakhir ialah hari kebangkitan. Di hari kebangkitan, manusia itu dikembalikan ulang oleh Allah. Jasad dengan ruhnya akan disatukan kembali. Hanya saja yang membedakan yaitu amal masing-masing. Di hari kebangkitan ada yang disebut dengan hari penampakan. Dan pada hari itu, di padang mahsyar, semua yang dilakukan oleh manusia akan ditampakkan. Dan semua yang ada di tubuh kita akan berbicara kecuali mulut, yang tidak dikasih kesempatan untuk berbicara. Nanti di yaumil mizan, timbangan amal itu betul-betul ditampakkan. Timbangan amal itu nyata dan kelihatan. Kelihatan kanan kirinya. Di timbangan amal, yang baik ditaruh di kanan dan yang jelek ditaruh di kiri. Mana yang lebih kuat timbangannya, mana yang dominan timbangannya, itu ditambahkan betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang terdapat di dalam surah Al-Anbiya ayat 47 yang berbunyi, wa nad'ul mawazina al-qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a, yang artinya kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Baik, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwam bithoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.